Kelihatan nggak? Oke. Oh, nggak bisa sih. Ya, kelihatan ya. Jelas ya. Ya, oke ya. Kita nah ini. Nah, ini ada flowchart atau langkah urutan untuk curah hujan signifikan ya, penentuan curah hujan signifikan ya, ini monitoring cuaca signifikan ya, terutama curah hujan menggunakan citra satelit cuaca. Nah ini ada di standar operasional prosedur BMKG. Ya, ini dibuat bersama-sama ya, ini menjadi tetapan untuk standar operasional prosedur pelaksanaan interpretasi citra satelit cuaca di BMKG. Nah, dari urutan pertamanya adalah dari data citra satelit yang di-download, ya, yaitu bisa berupa citra satelit Himawari, ya, NOAA, dan pada gelombang visible, infrared, ya, selama 3 sampai 6 jam terakhir. Nah, berarti ada berapa jam nih? Ada berapa jam? Minimal ada 3 jam, ya, kurang lebih sampai dengan 6 jam. Nah, ini disebut dengan resolusi temporal. Jadi dalam citra satelit itu ada 2 resolusi, ya, namanya resolusi geometrik, resolusi spasial terkait dengan geometrik, dan resolusi temporal terkait dengan kemampuan satelit itu bisa mengindera, mencitra di tempat yang sama pada suatu waktu. Ya, kemampuan citra satelit, waktu ya, kemampuan yang dibutuhkan oleh sebuah satelit, ya, untuk mengindera tempat yang sama. Jadi misalkan sekarang dia lagi memotret awan di atas Jakarta misalkan. Nah, terus dia bisa balik lagi ke awan itu, tuh berapa menit gitu, berapa waktu gitu. Kembali lagi ke Jakarta. Jadi misalkan dia habis motret Jakarta, motret Banten, motret Australia, terus balik lagi motret Jakarta lagi. Nah, itu dia butuh waktu berapa. Nah, itu namanya resolusi temporal. Untuk citra satelit ini kita membutuhkan 3 sampai 6 jam terakhir. Jadi cepret di waktu yang sama itu loh. Di tempat yang sama. Misalkan Jakarta jam 7 difoto cepret, Jakarta jam 8 cepret difoto lagi, jam 9 difoto lagi cepret. Nah, itu namanya 3 jam terus sampai nanti jam 10, 11, 12, ya kan, 13 misalkan. Nah, itu minimal membutuhkan ada 3 sampai 6 citra berarti. Nah, setelah itu dari citra satelit itu dilihat ada enggak sel-sel awan konvektif, ya. Ada enggak sel-sel awan konvektif dari satelit itu? Nah, misalkan ini awan adanya di sini, ya, di daerah A, B, C, itu di klaster gitu. Contohnya ini, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Awan-awan konvektif. Assalamualaikum. Gimana sih?
Ayo aja. Iya. Udah. Tadi aku sampai mana, Dek? Ini awan konvektif. Mana sih? Supik ya. Salah ya. Nah, ini ya. Ini contoh ya. Layarnya kelihatan ya? Tuh, kelihatan nggak? Ini kok ini sih kerusuhan sama. Kelihatan nggak, Dek? Belum, Pak. Belum. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Ini contohnya ya. Contohnya dari citra satelit ini di sini, ini yang paling atas, ini menunjukkan nama satelitnya yang di atas nih. Terus ini tanggal di mana satelitnya itu di indra ya.
Terus ini jamnya, ya. Waktu pakainya UTC ya, bukan WIB, WITA atau WIT, tapi UTC ya, Universal Time. Apa nih C-nya nih? UTC, Universal Time. Siapa yang tahu? Bapak lupa ya. Lama banget. Ya gitulah ya. Nah, terus ini menunjukkan degradasi ya, suhu. Ini degradasi suhu ya. Jadi kalau yang putih sekali itu suhunya minus 80 ya. Kalau misalnya semakin gelap itu suhunya semakin tinggi. Gitu. Paham? Paham nggak? Nah, kenapa semakin gelap itu suhunya semakin tinggi? Ya, karena ini menggunakan citra infrared. Ini nama sensornya ini, gelombangnya. Nih, jadi Himawari generasi ke-8 ya menggunakan gelombang ini. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan lokasi ya, lintang bujur ini. Ya, lintang ini bujurnya yang bawah, bujur. Nah, yang dimaksud tadi kita mengidentifikasi sel-sel konvektif itu nanti ketahuannya di sini nih. Pada suhu berapa konvektif itu? Nah, di sini. Dan nanti piksel-piksel yang menunjukkan di angka-angka ini nanti kita filter. Kita nggak, ya secara sekilas kita bisa melihat ya pakai mata telanjang, tapi sebenarnya nanti nggak bisa. Ya, untuk lebih detailnya lagi nanti kita menggunakan software ya kan, pakai software. Jadi nanti piksel-piksel di antara kalau nggak salah minus 59 ya ke atas itu saya lupa ya, nanti dilihat datanya. Itu menunjukkan awan-awan konvektif misalkan gitu di suhu berapa. Ini untuk pendahuluan aja, bahwa nanti ya kita belajarnya seperti itu. Artinya dalam bekerja itu seperti itu. Tidak, zaman dulu masih visual, misalkan dari jam segini pergerakan awan. Zaman dulu hanya untuk mengetahui pergerakan awan. Misalkan awan ini kira-kira nanti pindahnya kemana, lihat potensi angin. Oh ternyata ke sini. Nah, sejam, 2 jam, 3 jam, oh berarti di sini. Terus hilangnya kemana? Seperti itu. Nah, ini pergerakan awannya kan ke sana ya. Sana. Nah, di sini kamu bisa lihat, di sini ada awan cumulonimbus ya kan, awan cirrus, stratiform, itu kelihatan ya, stratiform, awan cumulonimbus, terus awan cirrus dan sebagainya. Itu kelihatan. Nah, itu. Nanti tugas pertama itu. Nanti tugas kedua. Oke, ya. Jadi seperti itu. Nah. Itu. Ini tolong dong. Ini Pak, ini ada orangnya nggak sih yang foto-foto ini? Coba. Siapa ada Pak? Oke lah, saya nggak ngabsen dulu lah, biar aja. Semoga nggak apa-apa lah. Saya karena cuma sebentar dong. Pancal sama. Nah itu ya. Jadi setelah menentukan awan konvektif itu, ya. Yang terlihat apa di situ, Mas? Gambar yang tadi ya, masih ya? Izin Pak, gambar citra satelit Himawari Pak. Oh, oke, kita masuk ke ini ya, berarti rubah lagi ya. Ya, itu ya. Oke, ini tangting bahas sih. Oke, terus, nah dari situ, ya, ada nggak awan konvektifnya? Ya kan? Kalau ada, berarti ukur luas daerah konvektif sel tersebut, didelineasi ya,
dibatasin gitu. Kalau misalkan tidak ada, ya udah nyari lagi balik ke citra berikutnya gitu loh. Terus baru balik ke citra berikutnya. Nah, terus setelah mengukur luasan sel itu, ya, setelah mengukur luasan sel itu, dilihat apakah ada awan yang di atas 100, tingginya 100 km. Nah, ya, ada nggak awan yang tingginya 100 km? Nah, tinggi ini nanti diukur berdasarkan apa? Tingkat kecerahan, ya kan? Semakin dia tinggi, dekat, itu awannya makin kelihatan cerah. Nah, kalau ini diukur dengan tingkat kecerahan, brightness value, yang ini infrared, nanti pakai suhu, ya, pakai suhu. Nah, itu namanya temperatur brightness value yang pakai infrared. Itu, oke. Nah, kalau misalkan awan kita nyari setelah kita tahu awan-awan konvektif didelineasi, selanjutnya dari awan-awan konvektif itu, sel-sel awan konvektif, kita cari yang di atas 100 km tinggiannya, ya. Kalau yang di bawah 100, ya udah kita cuman petakan sebagai awan konvektif aja. Tapi ketika kita akan mencari cuaca signifikan, ya, kita melanjutkan ke awan-awan yang di atas 100 km. Nah, dari awan-awan yang 100 km itu, di atas kita lihat suhu puncak awannya, ya, selama 3 jam terakhir suhu puncak awannya. Yang kita cari adalah seperti yang Bapak tadi katakan, yang di bawah minus 50 derajat. Ya. 50 derajat minus 50 itu tidak ada masalah gitu. Tapi kalau yang di bawah suhunya di bawah minus 50 derajat itu potensi menimbulkan cuaca signifikan. Ya. Nah, selanjutnya dari pemetaan suhu puncak awan, ya, dari pemetaan suhu puncak awan. Nah, kita tentukan fase perkembangan sistem awan dengan animasi citra. Jadi citra 3 jam itu, ya, masing-masing citra, ya, citra jam 7, citra jam 8, citra jam 9, citra jam 10, citra jam 11, citra jam 12 itu dijejer, ya. Terus baru kita animasikan untuk melihat pola pergerakan awannya, ya, fase itu perkembangan sistem awannya. Apakah berpotensi berkembang atau tidak? Kalau misalkan tiba-tiba di jam 7 ada tuh awan yang dimaksud tadi, yang minus 50 derajat dan ketinggiannya di atas 100 km. Ternyata di jam 8 hilang, ya sudah, jangan dianggap. Berarti memang tidak ada perkembangan. Nah, terus beda lagi, ada kasus lagi. Jam 7, jam 8, jam 9, loh kok masih ada? Nah, kemungkinan berarti dia akan menjadi hujan. Gitu. Akan menjadi hujan. Nah, itu yang diamati. Terus selanjutnya, cek ada atau tidak potensi adanya enhancement fee area, ya, pada convective cloud cell. Tahu itu kalau kamu sudah pernah belajar awan, ya? Coba saya tanya dulu, ntar nggak? Udah pernah belajar awan kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah. Paham enhance fee? Nah, itu Halo? belum paham, Pak. Waduh. Terus Enfield? Enfield tahu, Pak. Tahu. Oh, berarti enhance fee nggak tahu? Yang itu belum tahu, Pak. Oh, banyak awan-awan CB itu, untuk mengetahui awan-awan CB dan sebagainya itu ada fenomenanya, bukan hanya Enfield aja gitu loh.
ada enhance fee dan sebagainya, nggak apa-apa. Itu nanti ini kok, nanti saya sampaikan kok. Biasanya kalau saya ngajar Citra Satelit itu saya bahas juga gitu. Cuma karena Bapak udah lama banget nggak ngajar mata kuliah ini, Bapak tuh nyari bahan-bahan punya Bapak itu PPT-PPT-nya itu nggak tahu pada di mana. Karena ini laptop baru ini. Laptop lama Bapak yang untuk ngajar sudah almarhum. Ada yang bisa benerin? Kalau ada yang bisa bagus banget. Karena softwarenya di sana semua. Itu. Irfan, Pak. Kemarin sudah saya sempat bener-benerin ke tukang, dia nggak bisa, katanya ini laptop lama gitu. Padahal ada di situ semua bahan-bahannya. Yang pertama kali Bapak ngajar STMKG kan memang dipanggil ngajar di STMKG karena butuh dosen mata kuliah ini. Waktu itu belum banyak, tapi kalau sekarang kan sudah banyak ya, sudah ada lah. Bukan banyak, sudah ada gitu. Artinya dianggapnya orang yang lulus Meteo pasti bisa ini gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Saya malah santai kan. Gitu. Saya ngurusin yang lain. Tapi malah suruh ngajar lagi. Ya, oke, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah dijadiin beban ya. Pokoknya dilalui aja proses pendidikan ini, nggak usah terlalu beban, belajar aja seperti biasa gitu. Oke. Ya. Terus mana nih? Ya. Oh iya. Ini ya. Jadi yang pertama itu tadi ya, mencari awan-awan yang konvektif. Setelah awan konvektif, contoh yang ini ya. Contoh ini awan konvektifnya jarang nih. Semuanya hampir stratiform. Nggak ada ya. Ini sedikit. Ada sih, ada potensi konvektif ya, seperti yang di sini nih. Ini seperti potensi konvektif ya. Ini sedikit nih. Ini potensi konvektif. Potensi konvektif. Nah ini lumayan nih, sini lumayan. Aduh, baterainya habis lagi. Lumayan. Nah itu nanti dipetakan dulu nih. Petakan, didelineasi, yang lain buang. Yang tidak ada konvektifnya buang. Setelah itu kita lihat lagi, apakah awan konvektif ini berada di ketinggian di atas 100 km. Kalau ada diambil gitu kan. Kalau nggak ada buang. Terus difilter lagi, apakah dia ada di posisi ini, di atasnya ini ya, 50 ke sini nih. Nah, ya. Nah, kalau misalkan ada ya udah diambil, yang lain buang. Setelah itu baru dipetakan lagi lebih jauh lagi, apakah ada potensi enhance fee-nya di situ. Nah, ada awan itu, ada enhance fee. Di sini contohnya nggak ada ya. Nggak ada, nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah misalkan ada, berarti itu yang diambil, yang lain buang. Nah, baru kita ngolah jam berikutnya. Begitu seterusnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk mengetahui apa istilahnya, potensi awan yang menghasilkan yang menghasilkan apa tadi? Cuaca signifikan gitu. Ya, oke. Terus setelah itu setelah itu baru kalau dia ada potensi enhance fee ya, dia itu punya potensi untuk menimbulkan badai disertai angin kencang ya. Seandainya dia
tidak ada enhance V, ya dia hanya menimbulkan hujan saja. Karena kan kita tadi sudah memetakan awan-awan CB ya, itu sebenarnya awan konvektif yang bentuknya CB. Ya, kalau ada enhance V itu pasti CB, karena selain CB nggak ada enhance V. Nah, dia hanya mengakibatkan potensi hujan lebat saja gitu loh. Hanya menimbulkan potensi hujan lebat saja. Misalkan tidak ada enhance V. Jadi kalau kita mau melihat cuaca signifikan itu harus ada indikator-indikator itu, ada anvil-nya, ada enhance V-nya, ya kan, dan sebagainya. Terus kalau enggak, kita misalkan hanya pada di fase cumulibusnya saja, tapi tidak ada enhance V dan sebagainya, itu tidak potensi thunderstorm atau badai, tapi hanya potensi hujan lebat saja. Gitu ya. Oke, Bapak siap-siap ini ya, siap-siap apa namanya? Saya nggak kasih tugas dulu ya, saya nggak kasih tugas dulu. Oke, Bapak siap-siap. Izin Pak, untuk absensinya gimana Pak? Apa? Izin Pak, untuk absensi seperti apa Pak? Aduh, itulah absensinya muka aja ya. Tolong nongolin muka dong. Soalnya saya belum aktif di SIMAS ya. Saya belum aktif di SIMAS. Jadi saya anggap ini berapa orang nih yang hadir nih? Berapa sih? Mata saya nggak kelihatan nih. Berapa Mas? 26 ya? Siap, iya Pak, 26. 26, oke. Jadi begini aja absensinya sementara Bapak manual dulu ya. Nongol muka ini si siapa? Ya saya nyatat yang nggak hadir aja nih, yang nggak nongol nih. Muhammad, Lutfi, terus 1, 2, 3, 4. Ini Nur Irfan, Fan mana Fan? Absen dulu Fan. Sama Rokmat, Hilmi, ya oke. Rokmat, Hilmi, terus Enggak, sudah Pak. ya Sid, kamu jangan-jangan nggak pakai baju itu, muka doang gitu. Coba badanmu mana, Sid? Mana? Kok kamu nggak pakai seragam, Sid? Besok pakai seragam ya, Sid? Ya, ini juga nih, Nur. Coba badanmu mana, Nur? Siapa? Mana badanmu mana? Coba. Pakai kaos. Ya, nggak apa-apa deh. Saya ampunin dulu nih. Saya aja pakai seragam tuh. Siapa? Pakai seragam lah, walaupun bawahnya pakai sarung. Ilmi, mana Hil? Ilmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hilmi, Hilmi ini nggak pakai seragam, nggak ada. Oh, kenapa? Kameranya jelek? Ya sudah. Hanya. Oke ya, saya foto ya. 1, itu ya Sid. Nongol dulu Sid, mukanya aja nggak apa-apa Sid. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, ya cukup ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya, karena Bapak double ada tugas yang lain. Nanti kalian belajar sendiri dulu nggak apa-apa ya. Nanti pinternya kalau udah kerja tenang aja. Ntar udah kerja mah kamu pinter sendirilah, bisa sendiri ya. Banyak yang ngajarin nanti di sana. Yang penting pengetahuannya. Waktu masih kuliah sarjana itu pengetahuannya ngerti. Nanti pas teknisnya, klik-kliknya, terus apa keterampilannya pas software itu nanti pas sudah kerja banyak tersedia di komputer ya. Di komputer kantor kan bagus-bagus, memang terintegrasi sistem ya. Nah itu nanti dengan sendirinya kamu bisa. Yang nggak bisa itu kadang kamu nggak tahu, oh awan CB di citra satelit kayak begini ya. Oh harus dipetakan dulu, itu biasanya yang banyak orang yang nggak tahu. Nah itu bisa kamu peroleh dari kuliah.
Tapi kalau klik-kliknya nanti ngoperasikan alat itu semua ada di kantor. Ada bukunya, ada cara-caranya. Tinggal ngikutin aja, nggak usah sekolah aja bisa itu. Asal baca bukunya di sebelahnya komputer itu, ngikutin, itu bisa. Nah, kemampuan analisis itu yang masing-masing forecaster beda-beda. Kan di kantor kan hanya alat-alat saja kan, tapi kemampuan analisisnya itu ada di otaknya masing-masing gitu loh. Itulah kenapa forecaster itu tidak tergantikan oleh alat. Karena ada namanya kearifan individunya gitu. Nah, itu hanya bisa diraih kalau kamu punya banyak pengetahuan seperti itu. Kayak Bapak nggak bisa itu ngeklik software yang sudah ada sekarang ini karena zaman kuliah nggak ada gitu software itu. Tapi pengetahuannya ada. Nah, caranya gimana supaya bisa jalanin software? Tinggal diklat aja seminggu. Ikutkan diklat gitu. Atau belajar sendiri dari manual booknya. Itu rata-rata seminggu lah. Itu pasti bisa. Gitu. Tapi kemampuan untuk analisis ya itu ada di kepala masing-masing itu. Karena itu namanya ilmu dasar gitu loh. Basic science itu ada di situ. Sama kalkulator dipegang sama anak SD, sama anak SMA, sama anak kuliah beda. Kalau sama anak SD itu hanya bisa untuk ngitung tambah minus, ya kan, kali bagi yang ada di situ. Tapi dipegang sama anak SMA, dia hanya untuk sebagai alat bantu untuk mengerjakan rumus-rumus yang lebih rumit, ya kan, karena dia butuh plus minus bagi itu lebih cepat. Bagi anak kuliah, kalkulator itu lebih jauh lagi gitu loh. Rumus itu digunakan untuk menyelesaikan masalah gitu loh. Rumus itu digunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan sebagai alat untuk bekerja saja gitu loh. Seperti itu. Nah, rumus-rumus yang banyak itu dipakai untuk menyelesaikan masalah, itu yang disebut dengan kemampuan analisis. Tapi kalau kamu hanya menerapkan rumus saja, untuk suatu tujuan rumus itu saja, itu namanya keterampilan. Baru namanya keterampilan. Artinya kamu baru, contoh tadi ya, kamu hanya baru bisa menganalisis cuaca ya dari metode yang Bapak, itu keterampilan namanya. Karena itu udah ada bakunya, urutannya ini nanti ini, itu keterampilan. Tapi ketika nanti ada masalah yang nggak ada di situ, di prosedur itu, ya loh, tiba-tiba awannya kayak gini. Waduh, kok awan kayak gini aja bisa jadi hujan loh. Terus kamu gabungkan dengan streamline, gabungkan dengan data petir, gabungkan dengan informasi A, B, C, D, Z, dianalisis. Itu kan software-nya nggak ada. Itu. Software-nya nggak ada yang untuk menggabungkan itu. Itu adanya di kepala kamu gitu loh. Pertimbangan sana, pertimbangan sini gitu kan, akhirnya menyimpulkan, oh enggak, ini pasti nanti kayak gini nih. Nah, itu. Yang bisa ngomong kayak gitu itu hanya orang yang punya kemampuan analisis gitu. Nah, kalau orang yang hanya terampil aja nanti, enggak, menurut prosedur saya, kalau awan di atas 50 derajat, minus 50, di atas 100 km, ini mesti hujan, Pak, badai, Pak, ada enhanced feeling. Nyatanya nggak ada gitu loh. Kok malah jatuhnya di sono gitu, yang hujan keras, daerah sono yang nggak ada awannya malahan. Itu kan butuh analisis yang lebih tajam. Seperti itu. Nah, itu yang nggak bisa itu yang nggak bisa otodidak gitu loh. Itu yang harus ada ilmunya. Nah, makanya tujuan kuliah itu di situ, melatih pengetahuan ya dan wawasan keilmuan. Karena apa? Kalau udah kerja kan kamu nggak sempat ngeriset, ya kan? Seperti itu. Kayak saya begini sudah nggak sempat ngeriset, nggak punya riset. Saya susah mau ngajarin kalian itu, ya kan? Arsip lama, buku-buku lama, itu sebenarnya itu nggak bagus. Itu namanya guru, ya kan? Kalau guru yang ngajarnya dari yang dia pelajari aja selama kuliah atau yang selama dia baca buku itu. Dari itu guru. Kalau kayak dosen mestinya seperti saya, di samping saya mengajar berbasiskan buku, referensi, jurnal dan sebagainya, saya harus punya riset. Misalkan saya dosen citra satelit, saya banyak riset di citra satelit itu.
Sehingga saya bisa mengajarkan hal-hal yang di luar buku itu gitu. Ya, menurut yang memang saya hadapi di lapangan seperti itu. Tapi memang kondisinya belum seperti ini ya. Kondisi pendidikan kita belum seperti ini karena satu, banyak sekali dosen yang merangkap pekerjaannya seperti saya sampai 3 tempat. Saya sampai 3 tempat nih, hari ini saya rapat, ini udah ditunggu jam 9, 3 tempat. Saya paralel aja nanti pakai handphone, pakai laptop anak saya dan sebagainya. Kalau masih kurang saya ke kantor. Seperti itu. Ya, jadi nanti kalian dihadapkan pada masalah seperti ini. Ya, ini supaya kalian tahu. Berarti pendidikan tuh mestinya prosesnya seperti itu. Nah, kenyataan lain, pendidikan kita ya, nggak cuma di STMKG di seluruh Indonesia, di Gajah Mada, di ITB, itu dihadapkan pada minimnya laboratorium, minimnya tenaga pembantu dosen. Dosen di luar negeri itu punya asisten, biasanya mahasiswa S3, mahasiswa S2, mahasiswa S1, itu asisten, menjadi asisten. Ada 1-2 tertarik sekali dengan Citra Satelit. Itu kalian menjadi asisten dosennya. Kalau di UGM udah ada yang kayak gitu. Di UGM, profesor itu pasti dibantu oleh 1 doktor. Dibantu oleh doktor, dibantu oleh 2 S2. Dibantu oleh 4 S1. Itu. Jadi profesor di sana udah kayak pejabat. Punya sekretaris, punya tim gitu loh. Yang memang bidangnya dia gitu. Dan profesor di UGM pasti punya lab. Jadi di sana profesor nggak rebutan pengen jadi dekan, pengen jadi rektor, nggak ada. Profesor itu di sana rebutan pengen punya lab sendiri. Itu karena dengan lab dia sendiri, dia bisa riset, dia dengan mahasiswanya, dengan asistennya di situ bisa membuat proyek, bisa meriset, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Dia itu nanti di situ kebanggaannya, dia bisa keliling dunia dari situ. Nah, gitu. Bukan rebutan pengen jadi pejabat, apalagi mana enggak. Tapi di kita masih gitu loh. Karena apa? Seorang dosen itu seperti staf, nggak punya lab, buru-buru lab, staf aja nggak punya. Apalagi uang riset nggak ada. Ya akhirnya pada rebutan pengen jadi pejabat, karena dikira di situ yang paling enak. Itu ya. Oke, sama dengan kalian fungsional. Fungsional nanti kalian juga akan dikondisikan seperti itu. Kalau kalian forecaster senior hebat, doktor akan dibantu dengan staf-staf fungsional lainnya, ya. Jadi masa depan BMKG akan seperti itu, ya. Itulah kenapa saya itu selalu bersikeras untuk membangun STMKG seperti itu, karena saya pengennya seperti itu. Saya selalu mengingatkan bahwa orang Klimat itu bukan orang kantoran, kita semua orang lapangan. Kita siap bekerja dengan kaos saja, ya, tapi menghasilkan produk yang bisa dipakai di mana-mana. Kita pakai dasi, pakai jas kalau lagi presentasi saja diundang. Selebihnya kita bekerja itu dengan kaos, artinya menjadi orang lapangan. Gitu ya. Itu pesan saya, kalian bukan pegawai bank. Kalian bukan pegawai bank. Oke, demikian saya mohon maaf, nanti kita lanjut lagi kalau ada waktu ya yang lebih lama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.